Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Pak Aziz dan kali ini kita akan belajar menghitung luas dengan satuan yang tidak baku. Nah, tapi sebelum itu, Pak Aziz mau tanya dulu, masih ingat enggak satuan baku apa aja? Nah, ayo, ada kilometer, terus kemudian ada meter, terus lompat lagi ke yang paling bawah apa? Betul, ada milimeter. Masih ada kan catatan tentang tangganya? Yap, betul. Tangga satuan baku. Dari kilometer paling atas sampai ke yang paling bawah. Ada yang namanya milimeter. Masih ada? Coba dicek lagi di buku tulisnya ya. Nah, terus sekarang kita belajar menghitung luas dengan satuan tidak baku. Pentingnya apa, Pak? Kan udah ada satuan baku. Nah, kalau satuan baku difungsikan untuk mengukur secara spesifik tentang luas yang akan kita ukur, kalau satuan tidak baku difungsikan ketika kita kesulitan atau tidak memungkinkan untuk mengukur kondisi atau luas suatu permukaan benda dengan satuan yang spesifik seperti satuan baku. Contoh, pernah dengar istilah selembar kertas? Pernah dengar lagi orang bilang sejengkal tanah? Pernah dengar lagi misalnya sepetak sawah? Nah, kata-kata seperti itu digunakan ketika orang tersebut tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa mengukur satuan luasnya secara spesifik. Contoh nih yang Pak Ajis munculkan di sini itu yang warna hijau. Itu gambar apa? Daun, betul. Nah, kira-kira apa kalimatnya? Apa kata-katanya? Betul, selembar daun, sehelai daun. Kira-kira daun yang ada di depan rumah Pak Ajis tuh, di tanaman depan rumah Pak Ajis, sama yang di depan rumahnya Najwa misalnya, sama nggak ya? Beda kan ya ukurannya? Beda juga jenisnya kan ya? Nah, itu sebabnya itu disebut sebagai satuan yang tidak baku. Ya. Terus Pak, kok ini di gambar yang sebelah kanan ada kotak, terus ada yang kotaknya terisi penuh, ada yang cuma setengahnya. Itu gimana? Nah, ini sama seperti tadi ketika kita menyebutkan satuan tidak baku tentang misalnya, oh ya, selembar kertas misalnya. Selembar kertas kan bentuknya kurang lebih persegi ya. Kalau kertasnya pas bentuknya persegi, bentuknya akan terlihat kotak. Kalau dia lebih panjang, dia akan menjadi persegi panjang. Kalau misalkan dilipat, apa yang terjadi? Bisa berbentuk segitiga seperti yang digambar itu. Nah, terus disebutnya apa, Pak? Disebutnya sebagai petak persegi atau petak satuan. Nah, kali ini contoh yang akan Pak Aziz gunakan untuk belajar adalah contoh petak satuan. Kita lihat ya, seperti apa. Ini dia. Kita buka dulu awalannya dengan menghitung luas dengan petak satuan. Kita sebutin dulu nih. Kita perlu pelajari dulu nih. Luas itu apa? Luas adalah ukuran daerah yang ditempati suatu permukaan bangun datar. Terus menghitung luas dengan petak satuan itu artinya apa, Pak? Menghitung luas dengan petak satuan artinya menghitung berapa banyak petak satuan atau persegi satuan yang diperlukan untuk menutup bangun datar tersebut. Nih, contohnya Pak Ajis buatkan ada kotak berwarna biru. Kotak berwarna biru ini Pak Ajis tutup dengan kotak-kotak satuan seperti ini, dengan petak-petak satuan seperti ini. Coba sekarang hitung, ada berapa petak satuannya? Iya, betul. Dari kiri ke kanan ada 5 baris. Dari atas ke bawah ada berapa? 5 baris juga. Coba dikalikan, ada berapa tuh? Ada 25. Betul. Mau, Pak, emang harus dikali? Enggak. Mau dijumlahkan juga boleh. Cuma cara cepatnya, kita kan udah tahu ya, kiri ke kanan ada 5 baris, atas ke bawah ada 5 baris, kita bisa langsung kalikan. Jumlahnya ada berapa? Ya. Terus Pak, contohnya ada lagi? Ada. Coba kita hitung yang ini.
Nah, ada berapa nih? Betul. Ini totalnya ada 10 petak satuan. Kiri ke kanan ada 5. Terus kemudian atas ke bawahnya ada 2. Totalnya jadi ada 10 petak satuan. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini, seperti gambar yang di awal tadi, ada kotak-kotak yang berwarna putih dan ada yang biru. Kali ini, Pak Ajis membuat simulasi pertanyaan matematika tentang berapa petak satuan dengan kata kunci yang diarsir. Nah, nanti akan ketemu tuh. Yang diarsir ada berapa petak satuannya, luasnya. Nah, kita lihat warna yang berbeda di sini adalah warna biru. Warna birunya ada berapa? Coba dihitung. Tuh, ada 9. Kita bisa lihat dari kiri ke kanan ada 3, dari atas ke bawah ada 3. Totalnya adalah 9 petak satuan. Nah, sekarang ini. Gimana cara menghitungnya? Ya, masih ingat dengan penjumlahan pecahan? Kan tadi Pak Ajis jelaskan untuk yang satu area seperti ini disebutnya satu petak satuan. Ini dihitung satu ya. Satu, 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 satu sampai ke sini. Satu. Total ini ada 9. Terus ini yang di atas kok tidak terisi penuh, Pak? Nah, yang ini terisi setengah, ditambah lagi setengah. Nah, ini kita jumlahkan. Masih ingat kan cara menjumlahkannya? Nih, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi totalnya keseluruhannya adalah 9 kotak atau 9 persegi atau 9 petak satuan ditambah setengah ditambah setengah. Hasilnya adalah 10 petak satuan. Yap, betul. Ini yang setengah dan setengah dianggap sebagai kotak yang ke-10 atau petak satuan yang ke-10. Begitu. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan tentang menghitung luas dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Sekarang, silakan kerjakan latihan-latihan soalnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.